Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga semangat ya. Selama 1 jam ini kembali lagi pastinya bersama saya Sasa Harun di Talkshow spesial bersama Ziman. Yang mau ngobrol barengan saya atau mungkin juga Pak Nyoto, boleh loh ya melalui WhatsApp di 081511103103, 081511103103. Dan hari ini kita masih membahas seputar corona. Sehat ya Pak hari ini ya? Sehat. Harus sehat karena kita pejuang melawan corona. Iya, berkat Ziman kita sehat bugar dan membuat imun tubuh kita menjadi meningkat gitu. Jadinya corona no, jangan nempel. Pergi jauh-jauh gitu ya. Oke, kasus corona di dunia ini mendekati angka 2 juta kasus ya. 1,9 juta kasus, kemudian 467.074 yang sembuh, 125.951 yang meninggal. Hampir 2 juta kasus. Wow. Di seluruh dunia. Memang penyebaran corona itu sangat cepat sekali, cepat menginfeksi manusia. Betul. Jadi kenapa kita ada social distancing, jaga jarak, yaitu tadi biar kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Cuma masalahnya itu kita nggak pernah tahu orang yang terdekat dengan kita itu terkena atau tidak, apalagi kalau kita keluyuran ya. Cuma kan sekarang ini suruh stay at home, saya kesini kayaknya macet juga. Pada bandel-bandel. Untuk di DKI Jakarta sendiri aja PSBB sudah dilaksanakan dari hari Jumat lalu. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu memang kelihatan sepi karena memang hari libur. Betul. Hari Seninnya sudah mulai ramai lagi. Iya. Apa ya Pak kira-kira yang menyebabkan mereka? Nah itu dia. Mungkin udah bosen kali, udah banyak yang nggak harus dilakukan di rumah. Gitu. Sebenarnya kali ya. kalau dari ini ya, saya kan melihat ya, bagi mereka yang sering keluar rumah, lama-lama nggak ada takutnya sama corona. Tapi semakin dia stay at home di rumah, terus dia baca broadcast yang ada di WA ya, terus dia dengarkan berita televisi, itu corona tuh benar-benar jadi momok banget gitu loh, benar kayak monster yang sangat akan membunuh ya, dan itu monsternya nggak kelihatan, mereka sangat takut. Cuma yang orang udah sering di luar, memang nggak ada pilihan lain selain keluar rumah, karena kalau nggak keluar rumah mereka kena virus lapar, itu mereka nyaman-nyaman aja tuh. Sebenarnya memang dari broadcast media pun juga bikin menakutkan kita gitu. Sebenarnya kita bisa menghadapi corona dengan santai, tapi jangan santai banget, harus tetap waspada. Tapi dengan ada pemberitaan yang amat sangat menakutkan, jadi bikin kita takut, stres, akhirnya kita terkena juga gitu. Kemudian saya juga dapat broadcast tuh ya dari seorang dokter, ya mungkin pasti adalah kalau dokter ini kayak udah mulai viral gitu ya, bahwa kalau kita pakai masker terus menerus itu bukan sekedar mencegah, bukan karena mencegah virusnya masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau hidung atau tutup masker, bukan, karena pada saat kita pakai masker otomatis kita bernapas melalui masker itu suhu di dalam masker itu kan sangat tinggi ya. Begitu suhu sangat tinggi yang dia kena panasnya itu melalui sinus dan mulut, dan itu otomatis virus itu tidak mungkin bisa berkembang biak di suhu tubuh yang tinggi karena ada napas kita itu. Jadi kuncinya bukan sekedar virus corona. Kalau kita terpapar influenza, obat yang paling murah gitu ya, mujarab pakai masker kata dia. Kenapa? Begitu kita pakai masker kan udaranya jadi panas di sekeliling mulut kita dan hidung. Nah itu yang membuat virus kita tidak mampu bertahan karena suhu tubuh kita naik karena pengaruh panas dari pernapasan kita yang tertahan di masker. Dan itu pengalaman dia sejak dia waktu masih jadi mahasiswa kedokteran. Oke, baiklah. Jadi tidak hanya untuk menahan virus itu masuk ke dalam tubuh, tapi juga menghangatkan, bikin tubuh kita menjadi panas ya. Nah panas itu meningkatkan suhu tubuh, imun kita naik, dan virus nggak bisa berkembang. Itu teori dari dokter itu. Tapi kata dia di Vietnam itu penduduknya nggak ada yang bandel gitu. Istilahnya kalau wajib pakai masker, mereka pakai semua. Kalau sini kan wah susah. Padahal sekarang masker udah di mana-mana. Mungkin pada saat awal-awal corona masuk ke Indonesia, masker memang agak susah untuk dicari. Lucunya ya, yang jualan masker itu gak pakai masker. Menyarankan pakai masker tapi dia enggak, cuma jualan doang Pak, aja untuk dapetin untung gitu. Saya tanya sama tukang masker, kok Bapak nggak pakai masker?
kan semua saya jual. Termasuk masker yang punya dia untuk dipakai ya. Ya untuk Anda yang mau gabung boleh tanya-tanya ya di 081511103103. Untuk hari ini kita akan jawab pertanyaan yang akan Anda kirimkan di 081511103103. Apakah kita mulai saja Pak pertanyaan Boleh. yang masuk? Oke. Siap. Ini berhubungan dengan mitos-mitos yang terjadi di dunia ini seputar virus corona. Apakah virus corona itu bisa memanipulasi imun tubuh kita? Ada yang bilang virus corona itu bisa memakan imun tubuh kita, antibodi kita. Iya. Jadi memanipulasi lah istilahnya. Apakah benar seperti itu? Ya kita harus tahu ya, namanya virus itu kan pertama kali dia tidak bisa hidup kalau tidak ada sel inang, ya. Jadi yang namanya virus itu dibilang hidup, dibilang tidak hidup, hidup. Kalau dia hidup, kalau ada sel yang hidup, dia nempel, dia menginstruksi, mengintervensi, invasi, baru dia bisa berhidup, bisa bernapas, bisa bermetabolisme dari sel inang. Oke, nah bagi tubuh kita yang namanya sel virus itu disebut patogen. Nah kalau kita punya imunitas kuat, kita yang namanya imunitas itu ada yang namanya B limfosit. B limfosit ini akan tahu ini virus nih, ini patogen, mesti saya cari antigennya, saya cari formulanya. Nah kalau antibodi kita tangguh, dalam tempo singkat dia mampu menciptakan formulanya untuk melawan virus, ya kan? Cuma kalau kita punya antibodi lemah, itu nggak ketemu tuh, lemot antibodi kita. Akibatnya virusnya udah keburu menjajah seluruh sel-sel kita, terutama di paru-paru, di alveolus ya. Akibatnya kita menghasilkan sitokin, banyak cairan di paru-paru, kita nggak bisa bernapas karena nggak bisa ada ruang untuk oksigen nempel di paru-paru kita karena semuanya cairan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa virus itu bisa menginfeksi yang dia kan pertama kali yang dilawan tuh antibodi kita dulu. Kalau sekarang yang dilawan itu adalah sebenarnya dia nggak ngelawan sih, karena memang dia pengen hidup tapi hidupnya senangnya di paru-paru, yang itu yang jadi problem. Dan yang namanya virus itu seperti kita, dia juga sama mengalami fobia juga di tempat yang asing. Jadi bagi dia itu tubuh manusia itu asing, makanya dia cepat sekali bereproduksi atau bermultiplikasi. Nah, caranya bagaimana tubuh kita bisa melawan antivirus? Kita sudah dengar sendiri bahwa antibiotika nggak bisa melawan virus. Iya, karena nggak cocok dong. Iya. Virus harus dengan vitamin atau mungkin dengan dengan vaksin virus gitu. Yang bisa itu antibodi kita. Nah, antibodi kita itu 2/3 atau 70% itu ada di seluruh sistem pencernaan kita. Nah, begitu sistem pencernaan kita buruk, antibodi kita pun turun. Ada keseimbangan yang namanya keseimbangan mikroorganisme, ada flora fauna di seluruh tubuh kita. 20% kalau mikroorganisme bakterinya baik, nggak masalah. Yang jahat 30%, bahkan yang jahat lebih banyak loh ya. 30% itu nggak masalah, antibodi kita masih normal. Karena yang 50% itu bakteri netral, swing voter. Kalau banyak yang jahat dia jadi jahat, kalau banyak yang baik jadi baik. Jadi yang baik itu nggak usah banyak-banyak deh, 20% aja normal, apalagi 21%. Yang netral jadi baik semua. Nah masalahnya kalau kita konsumsi obat-obat antibiotika, namanya anti, biotika itu kehidupan, jadi anti kehidupan. Jadi kalau kita sakit, konsumsi obat antibiotika fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang menyerang kita. Yang mati bukan bakteri jahat saja, bakteri baiknya juga mati. Makanya kita harus konsumsi makanan yang kaya dengan probiotik atau mendukung dari probiotik tersebut. Nah, Ziman yang kita sekarang sosialisasikan itu, dia mendukung probiotik dalam tubuh kita, sehingga probiotik kita itu mendukung mikroorganisme yang baik dalam tubuh, otomatis antibodi kita menguat. Kalau antibodi kita menguat pada saat kita terpapar virus corona, jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang-nyerang terutama sel-sel paru-paru kita itu. Dengan adanya antibodi yang kuat, kemungkinan itu nggak sampai dia menemukan mortalitas lah, kematian. Karena begitu dia sudah antibodi kuat, nggak sampai batuk-batuk karena dia mampu diatasi sebelum terjadi infeksi yang lebih parah, inflamasi yang lebih banyak. Jadi yang paling penting itu kuatkanlah antibodi kita. Nah, kenapa saya sebenarnya juga ngelihat corona ini nggak mau paranoid atau nggak mau momok, karena saya sudah punya solusi. Solusinya apa? Antibodi harus kuat. Antibodi harus kuat apa? Cukup istirahat, tidak boleh stres, olahraga pagi-pagi, suhu tubuh kita normal, kemudian makanan-makanan bergizi, dan terakhir kita punya herbal yang sangat efektif untuk meningkatkan antibodi.
Ya kalau Anda nggak mau repot-repot buat empon-empon gitu ya, pesan aja Ziman, kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi untuk meningkatkan antibodi kita, konsumsi Ziman secara rutin dan teratur. Jadi kalau ada mitos yang bilang virus corona justru memakan antibodi kita itu salah gitu ya. Salah. Justru kalau antibodi kita kuat, virus corona yang pergi gitu. Gimana caranya? Konsumsi Ziman setiap hari rutin, sehari bisa 3 sampai 5 kali gitu. Nanti kita bahas lagi ya sip. bagaimana Ziman bisa membuang virus corona ke sekresi termasuk herbal-herbal yang lain. Oke, tadi itu pertanyaan dari Anita. Sudah terjawab, nanti masih ada lagi pertanyaan nih, masih banyak loh Pak pertanyaan yang minggu lalu belum sempat kita bahas gitu ya. Hari ini kita bahas ya. Yuk silakan di 081511103103, 081511103103, sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaan Anda apa. Virus corona yang sangat berbahaya sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Kalau kita benar-benar sehat, ya virus coronanya nggak akan masuk dalam tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Yang mau tanya masih kita tunggu WhatsApp-nya ya di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaannya apa, karena hari ini kita akan bahas semua pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Tadi sudah ada Anita, kemudian ini ada Safira yang ada di Jakarta Timur. Apakah benar golongan darah A itu lebih rentan terkena virus corona? Memang sih hasil penelitiannya, penelitiannya juga mengatakan bahwa golongan darah A itu lebih rentan terhadap virus corona. Cuma jangan berarti kita bangga dengan golongan darah saya. Oh loh, saya AB loh. Saya AB loh, ya kan. Tetap semua bisa terinfeksi oleh virus corona. Cuma ini penelitiannya ya, kenapa virus golongan A itu dilakukan di para peneliti di Southern University of Science and Technology di Shenzhen, Tiongkok. Memang ternyata rata-rata yang mudah terinfeksi yang golongan darah A. Cuma golongan darah Anda walaupun selain A juga bisa termanifestasi virus corona. Cuma yang paling penting begitu Anda terinfeksi virus corona, Anda tuh nggak tahu bahwa Anda kena virus corona karena nggak ada gejala. Sampai virusnya lewat, tapi kan jadi masalah Anda jadi karier. Karena ternyata banyak sekali ya orang yang sudah dicek pakai COVID test gitu ya. Rapid test untuk COVID-19, mereka itu nggak ada gejala sama sekali dan tidak menunjukkan bahwa dia itu seperti panas tinggi, batuk, demam, terus tenggorokan kering, nggak ada. Dia seperti orang-orang normal aja ya, mungkin mereka batuk-batuk cuma nggak dirasain kali, karena mungkin lebih stres bayarin utang gitu ya. Jadi nggak dirasain. Pas dicek, loh kamu kena corona, kamu ada batuk? Enggak. Kamu demam? Enggak, gitu. Nah ada yang seperti itu. Jadi banyak orang yang memang begitu terinfeksi virus corona itu tidak ada gejala karena imunnya tinggi. Jadi kenapa saya juga bukan sekedar pakai masker, sering cuci tangan, ya kan, sering pulang dari manapun mandi gitu misalnya ya, baju juga langsung ini. Yang paling penting itu kita punya imunitas itu kuat. Ya, kalau orang imunitas kuat itu cukup istirahat, cukup olahraga, konsumsi antioksidan yang meningkatkan imun tubuh, itu yang paling penting. Kalau Anda ya jangan hindarilah juga, jangan merokok dulu, jangan minuman alkohol dan sebagainya yang menurunkan antibodi kita. Kita harus konsumsi suplemen food yang tepat sekali untuk meningkatkan antibodi kita. Karena bukan sekedar kita kalau berperang melawan virus corona, kita itu udah pakai baju anti peluru nih, ya kan? Tapi kita nggak berdiam dalam benteng, percuma. Benteng sesungguhnya itu antibodi. Jadi kalau antibodi kita kuat sekali, tidak mampu ditembus oleh virus corona, seandainya pun virus corona nempel tubuh Anda tidak sampai harus jatuh sakit, panasnya demikian tinggi, kemudian sampai mengigau, napas susah, pakai ventilator, batuknya sampai otot itu seperti robek, nggak sampai seperti itu. Karena Anda sudah mempersiapkan antioksidan yang tertinggi di rumah Anda lah. Anda mesti punya suatu benteng senjata pamungkas kalau terjadi sesuatu. Jadi saran saya ya Anda kalau bisa punya Ziman di rumah. Itu yang membuat Anda nyaman. Kalau ada yang udah mulai
Sebenarnya kan kalau orang itu zaman sekarang itu agak paranoid gitu ya. Batuk sedikit udah stres, ini corona bukannya. Pilek sedikit, ini corona bukannya. Bukan, Ya kan semuanya itu nggak bisa tidur, ini corona bukannya. Jadi kan saking paranoidnya, dia memang pilek beneran, jadi disangka corona gitu loh. Nah kalau kita punya antioksidan yang tinggi dalam tubuh kita konsumsi makanan-makanan sehat, buah-buahan segar, konsumsi herbal-herbal yang meningkatkan imun kita gitu ya. Otomatis kita nggak perlu terlampau khawatir, kita udah punya benteng yang kuat gitu sebenarnya. Karena antibodi kita pun juga sudah kuat karena Ziman, kita mengkonsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Nah, banyak pemberitaan di media tentang corona yang amat sangat cepat sekali menyebar sehingga membuat orang ada beberapa, bukan beberapa, banyak yang meninggal karena penyakit bawaan. Kemudian ketika sudah wafat ingin dikuburkan, banyak banget yang menolaknya. Memangnya separah apa ketika orang sudah meninggal terus bisa menyebarkan virus itu ke orang yang masih hidup? Jadi ini banyak yang salah kaprah ya. Saya lihat sendiri banyak ada RT lah atau lurah lah yang ini meninggal kenapa? Corona. Jadi jangan dikuburkan di sini, kuburkan tempat lain gitu ya. Jadi sebenarnya jenazah itu kalau sudah, karena yang namanya virus corona bisa bereplikasi, bermultiplikasi di tempat media yang orangnya hidup. Kalau orang hidup udah mati, dia kan nggak bisa bereplikasi. Iya. Memang kalau dia masih sudah jadi jenazah gitu ya, jangan dipegang-pegang lah. Udah kalau memang sama pihak medis udah dibungkus gitu ya, yang nggak usah dibuka-buka, kita pegang-pegang, kita cium-ciumin, bisa aja itu tertular gitu ya. Tapi kalau udah dibungkus, udah rapat, itu juga lama-lama virusnya mati dalam hitungan jam. Karena udah nggak ada yang dia nempel di tempat yang hidup. Kecuali dia bisa nularkan Anda kalau jenazahnya itu batuk-batuk. Bersin-bersin. Yang ngeri jenazahnya bangun, bersin, nular. Nah itu baru. Ini jenazahnya udah nggak bisa apa-apa. Seandainya pun dia bersin kan di dalam apa namanya plastik ya. Peti. Kan dilapisinya banyak banget. Kemudian disemprot disinfektan, masukin peti yang juga lapisannya juga tebel. Gitu. Seandainya nanti dikubur. 3 kali 24 jam juga udah nggak ada virusnya nggak ada lagi, bisa hidup, orang dia nggak ada medianya kok. Iya kan udah meninggal, udah wafat, organ-organnya pun juga sudah tidak berfungsi. Yang saya takutin kalau mayatnya bangun. Kalau mayatnya bersin dan ada di sekitar Anda ya baru bisa nularin deh ya. Ngeri itu sebenarnya sih, tiba-tiba bangun lompat-lompat kan, ngeri banget. Mungkin, jadi jangan kalau ada orang yang meninggal di lingkungan Anda, jangan ditolak mayatnya, dia sama seperti yang lain. Jangan kelewat kita paranoid, fobia sampai orang meninggal pun kita tolak-tolak, jangan ya. Mungkin karena pengetahuannya aja kali yang kurang gitu, atau mungkin mereka memang tutup mata tutup telinga karena udah saking parnonya tuh Pak. Ya kan, apalagi banyak banget broadcast yang menakutkan, menyeramkan tentang virus corona. Sampai bilang ini mayatnya mesti dibakar gitu. Aduh. Virus akan mati sendiri kalau dia di benda mati. Orang yang sudah mati itu pasti benda mati. Kecuali walaupun dia mati dia masih bisa bersin kan gitu. Nah, masalahnya cuma berapa waktu? Ya 3 kali 24 jam si virus ada di benda mati itu pasti sudah mati juga. Itu aja sih konsepnya. Oke, baiklah. Masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Nanti akan kita bahas lagi di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaan Anda apa. Virus corona yang sangat berbahaya sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, yuk kita harus melakukan pencegahan. Jadilah pahlawan melawan corona gitu ya. Agar tidak terjangkit virus corona, salah satu yang terpenting adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita agar kita benar-benar terhindar dari virus itu. Kalau kita benar-benar sehat ya, kita nggak akan kena itu namanya virus corona. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh, ya udah yuk minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik dan juga di kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita jawab lagi deh pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp di 081511103103. Ini dari Fitri. Dia pengen tahu Pak, bagaimana sih sebenarnya bentuk si corona itu dan virus itu sendiri seperti apa katanya. Oh, jadi kalau bentuk virus itu sama semuanya. Karena kalau kita pakai mata kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa pakai mata sains. Mata sains itu dalam arti kita pakai mikroskop yang kekuatannya sangat tinggi sekali, disebut mikroskop elektron. Bentuknya kurang lebih itu ya seperti apa ya, bola tapi banyak antena-antenanya. Nah antena-antenanya ini yang disebut banyak dan punggungnya
virus corona itu dia punya lipatan-lipatannya, reach-nya itu proteinnya lebih padat dibandingkan virus corona yang generasi pertama, dibandingkan virus-virus yang lain. Karena dia punya permukaan protein demikian padat, dia mudah sekali menempel di sel manusia. Nah, begitu dia menempel di sel manusia merespon untuk terbuka, bisa diintervensi oleh virus itu dengan yang namanya angiotensin converting enzyme 2 yang ada di sel manusia. Jadi diintervensi masuk ke dalam situ, barulah virus itu bermultiplikasi demikian cepat. Karena dia bisa bernapas, bisa bermetabolisme kalau ada sel inang. Sel inang karena ada angiotensin converting enzyme yang fix yang juga dalam. Dan itu begitu angiotensin ketemu dengan proteinnya virus corona, dia reseptornya mudah kebuka untuk menerima si virus itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Jadi bentuknya ya samalah seperti bentuk bola tapi banyak antena-antenanya. Antenanya itu meliputi seluruh bola tersebut dan sangat kecil sekali. Dan dia itulah karena permukaan padat sekali, dia punya proteinnya, reach-nya punggung-punggung dari virus tersebut sehingga mudah menempel di dalam tubuh sel kita. Nah, itu yang membuat bedanya antara SARS-CoV-1 yang dulu disebut virus flu burung ya, walaupun jumlah kematiannya lebih banyak, tapi dia nggak mudah menyebar dibandingkan dengan SARS-CoV-2 ini yang sekarang disebut COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau untuk kelebihan dan kelemahannya ada nggak sih Pak si virus corona ini? Oh iya. Kelebihannya itu ya tadi dia penyebarannya demikian cepat, ya. Tapi dibilang tingkat kematiannya dibandingin virus flu burung lebih hebat virus flu burung. Cuma penyebarannya demikian cepat sehingga menjadi pandemi di seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia demikian cepat juga seperti itu. Kelemahannya itu adalah itu tadi ya, kelemahannya adalah biar kita tidak tertular, kita mesti social distancing karena dia hanya bisa menyebar melalui droplet. Itu yang pertama, ya. Jadi dia hanya bisa menyebar melalui droplet. Jadi kalau bilang melalui udara, melalui air, melalui itu apapun ya? Itu cuma buat nakut-nakutin aja orang yang hobi di rumah stay at home, ya. Jadi kelemahannya itu. Jadi kenapa kita ada social distancing itu diwajibkan? Karena kelemahan dari virus corona adalah dia nggak bisa menyebar tanpa droplet. Kalau udara di Indonesia kan kalau pagi sampai siang kadang panasnya luar biasa dan katanya itu bisa mematikan virus dalam waktu 2 detik. Bener gak sih Pak? Sebenarnya begini, virus itu bisa hidup dan materinya tempat dia terbang itu kan sebenarnya air ya, walaupun air bentuknya sangat mikro. Jadi kalau kelembaban tinggi ada virus itu masih bisa menyebar. Kalau lembab ya? Ya karena kan kelembapan udaranya kan sebenarnya banyak air ya, spektrum air yang sangat mini gitu kan. Nah jadi kalau dia itu udaranya panas dan sekelilingnya menjadi kering, ya virus itu nggak bisa hidup. Tapi selama dia permukaannya masih lembab, ya dia masih bisa ya? Menularkan kita. Tapi dia nggak bisa hidup kalau tidak ada sel inang. Cuma kalau udaranya udah kering, ya sudah selesai lah, dia nggak bisa lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain ya? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Sari yang ada di Bogor. Virus itu kan bisa mematikan setiap orang, apalagi ada penyakit bawaan. Dan kenapa banyak tenaga medis yang tumbang padahal mereka sebenarnya bisa loh menjaga kesehatannya lebih baik dibandingkan kita. Nah, itulah dia salah persepsi dari diri kita sendiri ya. Jadi penyebab kita meninggal baik dia orang non medis ataupun medis, penyebabnya dia tidak aware dengan sinyal yang sudah dikirimkan tubuh dia bahwa dia itu punya masalah kesehatan. Mungkin karena faktor kesibukan dia, faktor deadline dia, faktor rasa yang lain sehingga dia tidak tahu sinyalnya itu sudah memberitahu bahwa dia itu sudah terpapar virus tersebut. Kemudian kebanyakan juga di Indonesia ya banyak yang tidak peduli dengan kesehatannya dengan konsumsi makanan yang bergizi dan solusi dengan konsumsi makanan buah-buahan yang antioksidan tinggi yang meningkatkan imunitas dia. Jadi kalau kita tahu bahwa virus tidak bisa dibunuh dengan obat-obatan, kenapa kita tidak memberi suplementasi yang mampu memperkuat imunitas kita? Nah kebetulan itu ada di Ziman. Jadi jujur aja sih saya senang sekali kalau saya cerita ini sama golongan medis agar mereka yang have face to face dengan penderita pasien corona, mereka lebih punya kekuatan antibodi sehingga tidak mudah tumbang akibat virus corona tersebut. Jadi yang paling penting ya saya tegas bawahi, jangan jadikan tolok ukur bahwa golongan medis banyak yang tumbang karena corona, apalagi orang yang non medis ya. Karena mungkin saja dia variabelnya kan luas sekali, mungkin dia tidak mempedulikan kesehatannya yang dipedulikan pasiennya. Betul. Malah.
Jadi dia demikian letih, demikian capek, begitu terpapar virus corona, ya antibodinya udah nggak kuat lagi lawan dong, karena dia udah nggak punya daya lagi, karena kelewat letih, kelewat stres, kurang istirahat, terpapar corona. Iya. Nah itu penyebabnya. Jadi bagi Anda yang merasa bukan non medis seperti kebanyakan orang awam seperti saya juga ya, jangan gantungkan nyawa kita, kesehatan kita hanya kepada medis, rumah sakit, dokter. Nanti kalau corona di rumah sakit ini saya dijemput sama orang yang pakai petugasnya pakai pakaian astronot, jangan ya. Yang paling penting adalah kita harus peduli dengan diri kita pakai masker, pakai hand sanitizer, kita benar-benar menjaga higienis, kebersihan. Paling penting adalah tingkatkan antibodi kita dengan konsumsi makanan yang punya antioksidan tinggi dan punya kekuatan untuk meningkatkan imunitas seperti Ziman ini. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan teratur agar antibodi kita makin kuat dan makin meningkat. Iya. Gitu kan biasanya kalau di Indonesia nih seperti sekarang kan cuaca lagi nggak menentu juga kan. Ya, Tadi, pancaroba. nah itu dia pagi sampai siang nih sebelum jam 3 panasnya luar biasa. Sekarang aja nih udah agak sedikit mendung. Namanya hujan, akhirnya kan jadi imun kita akan agak sedikit ngedrop kan kalau cuacanya berubah. Jadi untuk meningkatkan imun tubuh, antibodinya lebih meningkat lagi, konsumsi Ziman sehari bisa 3 sampai 5 kali ya tergantung kebutuhan Anda. Cara pemakaiannya gimana? Bisa diteteskan langsung di bawah lidah 3 sampai 6 tetes setiap kali atau bisa juga diteteskan ke dalam air 100 ml. Berarti setengah gelas, bisa air dingin, bisa suhu normal gitu ya. Sama ya sekitar 3 sampai 6 kali, 6 tetes maksudnya 3 sampai 6 tetes. Sehari bisa 3 kali tergantung kebutuhan Anda. Kalau saya sih sehari bisa lebih dari 5, Pak. Enak banget konsumsi Ziman tuh ya. Seger gitu loh. Pertama juga kondisi seperti ini biar kita nyaman. Betul. Karena Ziman ini 100% enzim herbal alami, isinya 15 mili ya, kurang lebih 150 tetes yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, di toko Ziman, di apotik, Tokopedia, Bukalapak, pesannya bisa via WhatsApp juga di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Virus corona yang sangat berbahaya udah masuk loh ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit virus tersebut. Salah satu cara terpenting mencegah virus tersebut adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita agar kita benar-benar terhindar kalau kita benar-benar sehat. Untuk menjaga tubuh yang sehat ya, imun tubuhnya biar meningkat, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari dan dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik dan juga di kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Di 081511103103 udah banyak banget yang masuk ya. Ini ada Ibu Sri yang ada di Magelang. Dia nanya bagaimana bisa mendapatkan Ziman. Bisa di radio kesayangan Anda ini ya Bu, atau bisa WhatsApp dulu di 087790.300 087790.300. Kita ke pertanyaan lagi Pak. Ini dari Vina Vina yang ada di Yogyakarta. Kapan antibodi kita keluar saat sudah terinfeksi virus corona? Ya, itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa kita itu sudah terinfeksi virus corona dari dini. Jangan pas kita sudah parah sekali baru oh iya ini corona gitu kan. Padahal biasanya orang yang kena virus corona itu ada yang begitu mencium aroma nggak bisa mencium. Begitu merasakan makanan nggak bisa merasakan rasa makanannya itu. Ya itu udah gejala dia kena COVID-19. Kemudian tiba-tiba kok napasnya pendek gitu ya. Terus kayak lelah gitu, gampang capek gitu kan. Terus demam, suhu tubuh saya tinggi, kemudian batuk kering. Nah itu kan udah saatnya kita segera konsumsi makanan yang fungsinya meningkatkan imunitas. Jangan pas sudah sesak napas, sudah nggak bisa bergerak, udah pakai ventilator, mana alatnya buat itu minumnya, udah nggak bisa ya. Jadi begitu kita sudah demam tinggi, kita cari antioksidan yang tinggi seperti Ziman karena dia mengandung zat buah noni yang mampu meredam panas tinggi, juga mampu untuk mencegah batuknya, juga mampu melawan virusnya. Dari awal begitu kita sudah ada gejala-gejala seperti itu, kita sudah konsumsi Ziman. Nah, kita balik lagi ya, kapan tubuh kita melawan virus corona tersebut?
Jadi pada saat kita itu sudah terinfeksi, tubuh kita itu sudah mengeluarkan zat yang disebut interferon, yaitu sel-sel itu mengeluarkan molekul yang disebut interferon untuk melawan virus. Tapi kalau pertahanan ini dia masih tembus lagi, sel-sel itu akibatnya menghasilkan zat yang disebut sitokin. Disitulah kita demam. Jadi pada saat kita demam itu karena tubuh kita menaikkan derajat panas tubuh untuk tujuannya membunuh virus itu. Oke. Jadi orang demam itu adalah cara alami imunitas kita melawan virus. Makanya pada saat orang terserang virus, entah DBD, entah apa, demamnya sangat tinggi, itu saat yang paling kritis. Yang mati virus atau kita. Jadi antara dua ya. Antara dua, ya kan? Karena tubuh kita perang lawan virus, tapi yang kalah kita sendiri. Iya. Kan konyol gitu ya. Nah, situ belum yang bekerja, belum lagi darah putih belum. Oke. Ya, itu masih sel-sel kita sendiri ya. Jadi tubuh kita itu banyak sekali inflamasi atau yang disebut peradangan. Suhu tubuh kita naik, kita banyak radang di seluruh tubuh kita. Itu salah satu sel kita bunuh diri deh. Yang penting jangan sampai kita kalah sama virus, ya kan. Barulah pertahanan yang ketiga itu adalah yang disebut sel darah putih. Nah, sel darah putih itu baru mengeluarkan sebuah tentara yang namanya B limfosit. Wah, ini virusnya nih kata B limfosit. Saya coba bikin formula, antibodi formula untuk melawan virus. Ya. Kemudian sel T, tentara itu langsung perang, ya kan? Makrofag langsung keluar menangkapi virus itu. Cuma tentara kita mesti besar dan banyak, antibodi kita tangguh kalau kita punya sistem antibodi kita bagus. Pertanyaannya seberapa kuat antibodi Anda kalau Anda nggak punya cadangan enzim yang baik, antioksidan yang baik, ya, pola makan yang baik, istirahat yang cukup. Kalau nggak punya, ya cuma deh tentara antibodi Anda dikit deh, sananya pun itu pada bego-bego gitu antibodinya kan. Jadi solusinya pada saat kita sudah mulai demam itu virus sudah masuk. Itu adalah cara tubuh kita melawan virus. Saat kita batuk-batuk itu cara tubuh kita mengeluarkan virus melalui batuk. Makanya terbang dia cari teman yang lain ya, tetangga-tetangganya. Bersin-bersin itu cara tubuh mengeluarkan. Jadi pada saat kita merasa tidak nyaman suhu tubuh, kita batuk, kita bersin, kita lelah, itu saat tubuh kita berusaha berjuang melawan virus. Nah, kalau antibodi kita kuat, seandainya kita konsumsi Ziman dosis tinggi pada saat kondisi seperti itu, yang saya harapkan Anda tidak perlu sampai menderita sampai lelahnya luar biasa, sampai demamnya paling tinggi, sampai batuknya seperti merobek otot, sampai butuh alat ventilator. Itu kan yang kita hindarkan. Makanya toh kalau Anda pun masuk rumah sakit yang diberikan juga vitamin, nggak ada antibiotik. Iya. Cuma vitamin yang dosis tinggi dan alami, yang kandungan antioksidan yang pekat dan kandungannya herbalnya sangat pekat untuk mencegah dan untuk melawan, kebetulan ada di Ziman, ya. Jadi kenapa saya sosialisasi ini? Untuk meminimalisir orang mengalami fase yang sudah kronikal sekali akibat virus corona, sehingga butuh alat-alat medis seperti ventilator tersebut. Konsumsi Ziman untuk mencegah penularan lebih jauh lagi. Kan. Kalau antibodi kita kuat, nggak mungkin bisa tertular gitu. Kalau bisa jangan cuma Anda aja yang konsumsi Ziman, sekeluarga atau teman-teman terdekat Anda diberikan Ziman biar dia juga sehat. Seperti gitu. saya sekeluarga ya, kemarin saya beli Ziman banyak, saya stok di rumah. Karena pokoknya kamu pilek sedikit, kamu batuk-batuk kering sedikit cerita, panas sedikit cerita, hantam langsung gitu. Kalau sekarang memang mereka minum juga pagi, siang, sore minimal untuk menjaga saja. Jadi bukan sekedar pakai masker, hand sanitizer, tapi kalau antibodi kita lemah ya percuma. Ya sama aja ya. Iya. Nggak ngaruh juga yang namanya masker sama sanitizer. Jadi ayo dong bentengi tubuh kita dari virus corona dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali. Bisa langsung diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes, atau bisa langsung diteteskan ke dalam air. Mungkin kalau diteteskan di bawah lidah agak bingung gimana netesinnya, takut tumpah, atau mungkin kok rasanya agak asam, ditetesin dalam air aja. Justru saya lebih suka kalau ditetesin di bawah lidah. Enak, seger. Asamnya tuh seger gitu loh, bukan kayak asam kayak cuka gitu, enggak. Jadi kalau misalkan Anda merasa aduh keasaman, boleh diteteskan di dalam air 100 ml setengah gelas ya, air dingin maupun suhu normal. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, bisa di Tokopedia, di Bukalapak, di kios Ziman sekitar Anda, di apotik, bisa juga via WhatsApp di 0877 90.300, di 0877 90.300.
300. Ini pertanyaan masih ada satu, mungkin nanti kali ya Pak ya. Iya, Di boleh. segmen berikutnya aja. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu, yuk kita melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit yang namanya virus corona. Salah satu cara terpenting apa coba? Ya mencegah dengan menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar. Kita bisa terhindar virus itu kalau kita benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari dan bisa Anda dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Di segmen terakhir ada satu pertanyaan yang ketinggalan nih ya. Ini dari Noni. Batuknya sudah sebulan Pak. Apakah juga termasuk gejala corona? Udah sebulan lebih. Kalau sebulan lebih itu kan batuk itu salah satu gejala penyakit ya. Jadi kalau satu gejala penyakit bisa dia bronkitis, bisa emfisema, bisa corona, bisa macam-macam. Cuma kalau sebulan lebih saya khawatir itu dia asma sebenarnya, asma bronkial karena dia ada alergi debu, alergi apa. Coba deh kamarnya dibersihin, jangan sampai ada debu sama sekali. Coba kalau ternyata udah ada nggak debu, udah nggak ada apa-apa, batuknya berhenti ya berarti dia karena alergi debu. Alergi asma debu ya. Oke, baiklah. Kalau ragu-ragu lagi ya cek pakai swab. Iya, biar lebih memastikan. Jadi nggak menduga-duga gitu. Betul. Kan. Oke, saya sharing lagi ya tentang Ziman ini ya, karena Ziman ini kan mengandung ekstrak fermentasi noni pekat. Menurut Profesor Dr. Sumali Wiryowidakdo, beliau itu Ketua Pusat Studi Obat Bahan Alami, Departemen Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Waduh, satu alma maternya sama saya ya. Dia dalam penelitiannya tahun 2004 sampai 2005, dia mengatakan bahwa noni atau mengkudu ya, dan di Ziman itu ekstrak pekat fermentasi 2 kali ganda loh itu. Ternyata dia meningkatkan mengkudu atau noni itu meningkatkan resistensi tubuh terhadap stres. Baik stres fisik, stres akibat serangan akibat terpapar kimia atau bahan-bahan biologi. Juga ternyata buah mengkudu itu sebagai imunostimulan. Jadi menstimulasi imunitas kita. Dan sebagai bahan yang mengaktifkan mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik terhadap infeksi terutama virus. Jadi kata Profesor Dr. Sumali Wiryowidakdo, noni dan kebetulan Ziman juga kandungannya noni pekat ya. Dia memiliki kandungan untuk mempertahankan mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik terhadap infeksi terutama virus dan bakteri patogen. Dengan landasan itulah kenapa saya sosialisasi Ziman, karena yang kita hadapi ini kan virus. Betul. Seperti itu. Dan virus itu jujur aja ya bermultiplikasi, bisa lebih ganas, lebih berbahaya. Siapa yang membuat berbahaya itu? Kita sendiri sebenarnya. Jadi virus itu sama seperti makhluk hidup, dia nggak mau mati. Cara dia tidak mau mati, dia belajar bagaimana caranya mempertahankan hidup dengan cara bermutasi. Setelah dia bermutasi, dia akibatnya kebal dengan zat yang kita buat sendiri. Kecuali zat yang dibuat oleh tubuh Tuhan yang ada dalam antibodi kita. Jadi pada saat antibodi kita berhadapan dengan virus corona, bagi mereka yang sudah terpapar virus corona dan berhasil survive, begitu terkena lagi, mereka lebih kuat untuk dan lebih mudah bertarung melawan virus corona karena tubuhnya sudah tahu bagaimana formulasinya untuk melawan virus corona. Contoh B-limfosit kita ya, sel darah putih kita yang namanya B-limfosit, dia meramu formula imunoglobulin ya. Jadi dalam tubuh kita ada imunoglobulin A untuk bakteri ini, imunoglobulin G untuk virus ini, imunoglobulin M untuk ini. Banyak ya. Itu hasil kreasi dari B-limfosit kita, darah putih kita. Begitu dia menemukan imunoglobulin X untuk melawan virus corona dan ada dalam tubuh kita, itu disimpan itu formulanya. Jadi begitu kita udah sembuh karena hasil formula tubuh kita, imunoglobulin X tadi yang dihasilkan oleh antibodi kita, kita sembuh. Suatu saat kita diserang lagi sama virus corona lagi, Allah, saya udah punya resepnya ini aja, buka apa namanya laptop kita. Oh, ini resepnya dibikin, selesai lah. Kurang lebih seperti itulah bahasa awamnya. Jadi kalau misal kita sudah terkena virus corona karena antibodi kita sudah bekerja dengan baik, sudah tumbuh, kena lagi, mungkin nggak perlu sampai 1 hari atau 24 jam, mungkin 4 sampai 7 jam
jam udah pergi tuh virus gitu ya. Anggaplah nggak secepat itu, tapi lebih mudah cepat sembuh. Ya, lebih karena cepat sembuh. di Wuhan sendiri itu banyak sekali yang kita bilang udah bersih karena lockdown, udah normal, yang udah nggak ada lagi orang yang kena lagi. Ternyata sekarang mulai berkembang lagi yang terinfeksi. Iya, yang tanpa gejala. Tanpa gejala malahan. Nah, yang tanpa gejala pas dicek sebagian besar yang udah pernah kena dan mereka punya antibodi yang kuat, mereka nggak masalah. Jadi suatu saat saya kalau seandainya mau nggak mau berhadapan dengan corona, saya terpapar dan saya sudah imun, besok terpapar lagi, ya sudahlah, kita berkawan saja sobat gitu ya. Karena kita nggak tahu. CS aja ya, karena kamu nggak mungkin bisa masuk tubuh saya. Imun saya udah tahu loh cara ngalahkan kamu. Tentara saya udah banyak sudah di dalam, banyak loh gitu ya kan. ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan paranoid, jangan jadikan momok. Kita mesti yakin bahwa kita mampu melawan virus corona, tapi syaratnya ya jaga kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, konsumsi ziman, pola makan sehat, istirahat dan sebagainya. Konsumsi ziman yang paling penting. Udah pakai masker tapi nggak konsumsi ziman untuk meningkatkan antibodi, sama aja bohong ya. Jadi konsumsi zimannya sehari 3 kali, 3-5 kali, diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes, atau bisa juga diteteskan dalam air 100 ml setengah gelas air dingin maupun normal. Ingat ya, konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu pamitan aja, ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Lagi. Saya Sarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.